Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Muholil. Kali ini kita akan membahas tentang grafik fungsi. Yang akan kita bahas di sini adalah grafik fungsi linear, grafik fungsi kuadrat, dan grafik fungsi pangkat tinggi. Untuk grafik fungsi linear, bentuk umumnya atau rumus umum persamaan linearnya adalah Y sama dengan MX plus B. Kalau ditanya bagaimana cara membuat grafik fungsi linear, tentu ini paling sederhana, yaitu menentukan dua titik dulu ya. Tentukan titik jika memotong sumbu X Y sama dengan 0 jika Y nya sama dengan 0, dan kita menentukan memotong sumbu Y jika X nya sama dengan 0. Contoh ya, tentukan grafik fungsi dari Y sama dengan min X plus 5. Jika X-nya sama dengan 0 ya, jika X-nya sama dengan 0 tentu Y-nya 5, maka titiknya adalah 0,5. Dan jika Y-nya sama dengan 0 ya, Y-nya sama dengan 0, maka X-nya juga 5, maka titiknya adalah 5,0. Maka grafiknya adalah memotong di 5,0 dan memotong 0,5, dua titiknya yang sudah kelihatan pada grafik ini. Tentu ini sangat sederhana dan sangat gampang buat kita tentunya. Berikutnya tentang persamaan kuadrat, atau yang kedua persamaan fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Fungsi ini berkaitan dengan persamaan kuadrat yang bentuk umumnya kita sudah paham ini, A kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Bentuk umum fungsi kuadrat dapat dinyatakan dalam rumus ini, fx ini ya. Fx sama dengan fungsi kuadrat fx sama dengan A kuadrat plus bx plus c, dengan A, B merupakan koefisien dan C adalah konstanta, serta A-nya tidak sama dengan 0. Kalau A-nya 0 tentu akan menjadi persamaan linear. Berikutnya grafik fungsi kuadrat. Ini sifat-sifat grafik fungsi kuadrat ya. Pertama, grafiknya mungkin menghadap ke atas ya. Kalau menghadap ke atas itu bagaimana, kita bahas ini. Grafik Y sama dengan A kuadrat plus BX plus C dapat terbuka ke atas atau ke bawah. Sifat ini ditentukan oleh nilai A-nya ya. Nilai A-nya ini, jika A-nya lebih besar dari 0, maka grafiknya terbuka ke atas, dan jika jika A-nya lebih kecil dari 0, maka grafiknya terbuka ke bawah. Ini terbuka ke bawah berarti ini lebih kecil dari 0, sedangkan terbuka ke atas A-nya lebih besar dari 0. Nah, dari sini ini sumbu simetrinya membagi dua yang sama. Titik puncak, nah ini di sini, ini kalau menghadap ke bawah titik puncak, sedangkan kalau menghadap ke atas ini juga titik bawah ya, titik puncak yang ada di bawah. Berikutnya misalkan ada fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 1 dan Y sama dengan min X kuadrat plus 1. Kita tahu di sini A-nya positif atau lebih besar dari 0, maka nanti grafiknya akan menghadap ke atas. Sedangkan yang persamaan suatunya lagi, Y sama dengan min X kuadrat plus 3, ini berarti menghadap ke bawah. Kita lihat aja, maka grafiknya adalah seperti ini ya. Ini plus 1, maka dia menghadap ke atas, ini 1, dan kalau menghadap ke bawah ini. Berikutnya titik puncak. Untuk titik puncak fungsi kuadrat adalah ini. Grafik kuadrat mempunyai titik puncak atau titik balik. Jika grafik terbuka ke bawah, maka titik puncak adalah titik maksimum, dan jika grafik terbuka ke atas adalah titik balik minimum atau titik minimum. Koordinatnya adalah min B per 2A, min D per 4A. Kemudian sumbu simetri, kita paham sumbu simetri membagi garis atau grafik kuadrat menjadi dua bagian yang sama sehingga tepat berada di tengah puncak. Karena itu letaknya pada grafik A kuadrat plus BX plus C ya, berada pada X-nya sama dengan min B per 2A. Ini ya, di X-nya ini. Berikutnya titik potong sumbu Y ya. Titik potong sumbu Y.
grafik Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C memotong sumbu Y di X sama dengan 0. Jadi kalau memotong sumbu Y X nya sama dengan 0, ya, maka jika X nya sama dengan 0 disubstitusikan dengan fungsi diperoleh Y sama dengan C, ya, maka titik pocongnya adalah Y 0,C, ya. Misalkan Y sama dengan X kuadrat, ini garis lurus ini yang ini kita buat ini ya. Misalkan Y sama dengan X kuadrat, ini grafiknya yang merah, sedangkan Y sama dengan X kuadrat min 3 ini yang ungu ini, ya. Oke. Titik potong sumbu X. Grafik kuadrat akan memotong sumbu X di Y sama dengan 0, sehingga membentuk persamaan X kuadrat plus BX plus C. Akar-akar dari persamaan tersebut adalah absis dari titik potong. Oleh karena itu, nilai diskriminan atau D berpengaruh pada keberadaan titik potong sumbu X sebagai berikut. Ini contohnya sini. Kalau D-nya lebih besar, D adalah diskriminan. Diskriminan itu apa? Kita paham ya, nanti ada di sana di bawahnya. D adalah diskriminan sama dengan B kuadrat min 4AC. Jika D nya lebih besar dari 0, grafik itu memotong sumbu X di 2 titik ini, ya. Kalau D nya sama dengan 0, grafiknya menyinggung sumbu X, dan D nya kecil dari 0, itu grafiknya tidak memotong sumbu X, ya. Berikutnya ini diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC tadi. Berikutnya, nah, dari grafik fungsi kuadrat kita bisa lihat ini bentuk-bentuknya. Untuk nilai A menentukan nilai arah grafik menghadap ke atas atau ke bawah, sedangkan D-nya tadi kita tahu adalah memotong atau tidak memotongnya sumbu X tadi. Jika A-nya lebih besar dari 0, ini menghadap ke atas, D-nya lebih besar dari 0, maka memotong 2, ya, memotong 2 titik. Memotong di 2 titik sumbu X. Sedangkan kalau A-nya lebih besar dari 0 berarti menghadap ke atas, sedangkan D-nya sama dengan 0 berarti menyinggung. Kalau A-nya menghadap ke atas, ini A-nya lebih besar dari 0 menghadap ke atas, sedangkan D-nya lebih kecil dari 0 adalah tidak memotong sumbu X. Berikutnya, jika D-nya itu lebih kecil dari 0 berarti menghadap ke bawah, dan D-nya lebih besar dari 0 itu memotong menghadap ke bawah, kemudian memotong sumbu X di 2 titik. Berikutnya, kalau A-nya itu lebih kecil dari 0 dan D-nya sama dengan 0, berarti ini menghadap ke bawah dan menyinggung. Kemudian A-nya lebih kecil dari 0 dan D-nya lebih kecil dari 0, berarti menghadap ke bawah dan tidak memotong. Itu yang untuk grafik fungsi persamaan kuadrat. Gampang ternyata kalau yang persamaan kuadrat. Nah, berikutnya ini yang grafik fungsi untuk persamaan pangkat tinggi atau polinomial. Fungsi polinomial di sini adalah fungsi dalam bentuk Y sama dengan AX pangkat N plus BX pangkat N min 1. Misalkan di sini B1XN pangkat min X pangkat N min 2 dan seterusnya dengan N nya itu lebih besar dari 2, karena kalau lebih besar dari 1 nanti kuadrat itu sendiri. Untuk menggambar grafik fungsi polinomial dibutuhkan pemahaman terlebih dahulu mengenai rumus turunan atau pengertian tentang turunan dan diferensial. Kita memang belum belajar itu, tetapi kita sudah punya bekal sebelumnya di sekolahnya, ya. Jadi kita sudah punya bekal pengetahuan tentang turunan atau diferensial. Rumus umumnya adalah ini. Kalau rumus umum untuk turunan, ya, kita sudah paham itu. Jika fungsi X adalah AX pangkat N, maka turunan pertamanya adalah A kali N X pangkat N min 1. Kemudian dalam aplikasinya, turunan itu untuk mencari titik stasioner suatu kurva selang naik atau turun kurva, ya. Jadi untuk turunan itu digunakan untuk mencari stasioner, fungsi naik, fungsi turun. Nih, fungsi naik jika turunan pertama dari fx itu adalah
lebih besar dari 0. Dan fungsi turun jika fungsi turunan pertama dari X itu adalah lebih kecil dari 0, sedangkan stasioner atau statis atau diam jika turunan pertamanya adalah sama dengan 0. Langkah-langkah menggambar grafik fungsi polinomial. Pertama, menentukan titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0 ya. Sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Kedua, menentukan titik potong dengan sumbu Y, X-nya sama dengan 0. Kemudian menentukan titik ekstrim dengan cara turunan atau mencari turunannya sama dengan 0 ya, kalau titik ekstrimnya atau stasionernya. Berikut ini akan diberikan satu saja ya, bukan beberapa, satu contoh grafik fungsi polinomial. Contoh, gambarlah grafik fungsi Y sama dengan X pangkat 4 min 4X kuadrat min 5. Gambarlah ya. Jadi pertama cari titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, berarti kita faktorkan X pangkat 4 min 4X kuadrat min 5 sama dengan 0, difaktorkan jadi X kuadrat min 5 kali X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Ini X kuadrat min 5 sama dengan 0, didapatkan X kuadrat sama dengan 5 ya. X kuadrat sama dengan 5. Atau ini X kuadrat plus 1 sama dengan 0, maka X kuadrat plus sama dengan 0, X kuadrat sama dengan min 1. Karena X kuadrat sama dengan min 1 tidak memenuhi untuk X bilangan real, maka yang digunakan adalah X kuadrat sama dengan 5. Berarti X-nya adalah lebih kurang atau plus minus akar 5. Jadi titik potong dengan sumbu X-nya adalah ya, adalah akar 5,0. Ya, X-nya nih akar 5,0 dan min akar 5,0. Tadi Y-nya sama dengan 0 kan. Oke, kemudian berikutnya kita dapat titik potong sumbu X, berikutnya kita cari titik potong dengan sumbu Y. Kalau titik potong dengan sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Berarti Y sama dengan X pangkat 4 min 4X kuadrat min 5. Y sama dengan, kalau X-nya ini 0, berarti ini dimasukkan 0, maka didapatkan Y-nya min 5. Jadi titik potong dengan sumbu Y-nya ya, titik potong dengan sumbu Y-nya adalah 0, min 5. Jadi kita sudah dua langkah. Titik potong dengan sumbu X, Y-nya sama dengan 0, didapatkan X-nya min 5 dan plus 5, min plus minus akar 5. Dan kemudian titik potong dengan sumbu Y untuk X-nya sama dengan 0, didapatkan titik potongnya adalah 0,5. Oke, berikutnya kita cari titik ekstrim ya. Dimana titik ekstrimnya adalah Y aksen atau turunan dari Y sama dengan 0. Kita tahu fungsinya adalah Y sama dengan 4X pangkat 4 min 4X kuadrat min 5. Jadi turunannya adalah ini 4X pangkat 3 min 8X. Maka Y turunan Y nya sama dengan 0, berarti 4X pangkat 3 min 8X sama dengan 0. Difaktorkan 4X nya dikeluarkan, jadi X kuadrat min 2 yang sisa di sini. 4X sama dengan 0, X nya sama dengan 0, atau X kuadrat min 2 sama dengan 0, berarti X nya adalah akar atau plus minus dari akar 2. Oke, sekarang kita masukkan untuk X-nya sama dengan 0. Untuk X-nya sama dengan 0, Y sama dengan ini, kita masukkan ke fungsi pertama di sini ya. 0 pangkat 4 min 4 kali 0 kuadrat min 5 sama dengan min 5 ya. Sama dengan min 5. Jadi 0, min 5. 0,5. Kemudian kalau X-nya sama dengan akar negatif akar 2 ya, negatif dari akar 2. Y sama dengan akar 2 pangkat 4 min 4 kali min akar 2 pangkat 2 min 5 sama dengan, didapatkan 4 min 4 kali 2 min 5 sama dengan ini 8 min 5, jadi min 9 ya. Kemudian titik X sama titik X-nya untuk akar 2, maka Y-nya sama dengan akar 2 pangkat 4 min 4 kali akar 2 kuadrat min 5, didapatkan 4 min 4 kali 2, ini kan kuadrat, tadi akar 2 kuadrat min 5 sama dengan min 9. Jadi titik-titik ekstrimnya adalah ini tadi 0, min 5
kemudian akar 2, akar 9, ini akar 2, akar min akar 2, min 9, dan akar 2, min 9, sehingga didapatkan sketsa grafiknya adalah seperti ini. Ini kita buat ya. Jadi ini untuk X-nya tadi kan akar ini akar min akar 2 dan akar 2, kemudian 0, maka kita cari ini lebih jelasnya di sini. Turunan dari Y aksen atau turunan dari Y adalah ini 4x maka 3 min 8. Kalau 1 ya, kalau 1 dimasukkan angka 1 kan ini sudah 1, berarti di sini ya. Ini kan pembatas pembuat nolnya, ini kita buat di sini. Ya, di sini kalau kita masukkan maka 4 kali 1 pangkat 3 min 8 kali 1 didapat min 4 atau negatif. Tandanya negatif di sini. Tanda positif dan negatif berselang-seling ya. Berselang-seling karena X sama dengan 1 hasilnya negatif, karena X sama dengan 1 sama dengan negatif, maka antara 0 dan akar 2, 0 dan akar 2 itu adalah negatif. Antara min akar 2 dan 0 diberi tanda positif, pasti sini pasti positif ya. Di sebelah kanan akar 2, di sebelah kiri akar min 2 di sini berarti dia negatif, dan sebelah kanan akar 2 diberi tanda positif. Bila bertanda negatif, jika bertanda negatif gambar garis umum, jika bertanda negatif gambar garis turun, jika bertanda positif gambar garis naik. Ini negatif kan turun, ini stasioner, kemudian naik, ini kan naik, ini dari sini naik, kemudian stasioner atau ekstrim, kemudian turun, ini turun, stasioner, naik. Nah, lebih jelasnya grafiknya berarti seperti ini ya. Grafiknya seperti ini. Stasionernya tadi kan di akar min akar 2 di sini, dan min dan akar 2 di sini, dan naiknya tadi kan di sini potong dengan sumbu Y 0,5 di sini kan. Kemudian di sini akar 5, dan akar 5 itu memotong sumbu X-nya tadi kan, memotong sumbu X untuk Y-nya sama dengan 0. Jadi grafiknya turun, naik, lagi. Inilah grafiknya. Nah, tentu ini pengetahuan untuk bagaimana kita bisa mendalami pada limit nantinya. Maka silahkan untuk latihan mendalami pengetahuan ini dengan mencoba membuat grafik ini ya, membuat grafik ini. Bagaimana kalau grafik fx sama dengan akar x ya, fx kalau akar x-nya silahkan dibuat, misalkan selangnya dari 0 dari min 10 sampai 10 itu silahkan dibuat. Tidak perlu dikumpul ini untuk bahan pendalaman kita sendiri. fx x sama dengan mutlak x itu gimana grafiknya. Kemudian fx sama dengan x pangkat 2 min 1 per x min 1. Bagaimana kalau fungsi ini, gambarnya bagaimana. Dan kalau nomor 4 ini, jika fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat, nggak ada tambah kurangnya di setelahnya. Dan yang kelima, kalau ada min 2 nya bagaimana. Kemudian kalau fx sama dengan sin 2x, ini berbentuk berbentuk trigonometri, dan di mana x-nya adalah dari 0, ini kehilangan 0 ini ya, dari x lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 2pi, antara 0 dan dari 0 sampai 2pi, maksudnya ini selipnya ada nggak 0 di sini ketinggalan. Ini sebagai bahan pengantar pembelajaran kita, semoga ada manfaatnya. Tidak usah dikumpul tentunya tugas ini, silahkan dikonsumsi untuk pendalaman kita sendiri. Sampai di sini semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.